percaya, apapun yang ku rasa, kau baik di setiap masa. Nyanyikan bersama. Engkau baik di dalam setiap musim hidupku. Engkau baik di dalam segala keadaan. Engkau Yesus, kau takkan pernah tergantikan. Ku mau saksikan kebaikan-Mu. Amin.
masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk kerinduan kami pagi ini, hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak We worship You. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Shalom Bapak Ibu, Shalom, apa kabarnya di pagi hari ini? luar biasa. Boleh saya mengandung Bapak Ibu untuk bangkit berdiri? Boleh tos kiri kanannya. Haleluya. Oke, mari kita tundukkan kepala, kita akan masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur di pagi hari ini Bapak atas kasih setia-Mu dan penyertaan-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini Bapak kami boleh berkumpul kembali untuk beribadah Bapak. Kami akan mulai ibadah kami ya Tuhan, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir Tuhan. Hanya dalam nama Yesus, mari yang percaya sama-sama katakan
Amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan. Lebih dahsyat bagi Allah kita. Shalom, selamat pagi bagi kita semuanya Bapak Ibu Saudara. Shalom. Lambaikan tangannya. Yang melambaikan tangan berikan tepuk tangan bagi Allah kita lebih dahsyat lagi. Kita sorakan haleluya. Haleluya. Biarlah kita pagi hari ini masuk dalam hadirat Tuhan. Membawa pujian penyembah kita kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Mari bersama-sama kita katakan. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Mari bersama-sama kita nyanyikan pujian ini. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Berikan tepuk tangan, sorak-sorai bagi Allah kita. Sorakan haleluya. Siap bersorak-sorai bagi Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kami mau bersorak-sorai memuliakan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Bersorak-sorai muliakan nama-Nya.
menyembah bersama-sama kita katakan param pam 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 pam. Bersorak-soraklah bagi Tuhan. Bersorak-sorak muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Mari bersama-sama bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Hanya Yesus satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Oh, oh. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Mari kita masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kebenaran bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan pengharapan. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Mari memuji menyembah. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Oh, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita Bapak Ibu semuanya. Mari masuk dalam kemuliaan Tuhan. Masuk dalam kemuliaan-Nya. Yang perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Mari sekali lagi puji menyembah bersama-sama kita katakan param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Sorakan haleluya. Tuhan yang berperang menggantikan kita Bapak Ibu Saudara. Amin. Berikan tos, berikan kata Tuhan berperang bagi kita dan memberi kemenangan dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Tekan duduk Bapak Ibu Saudara. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Biar kita masuk memuji menyembah Tuhan lebih lagi. Terima kasih ya Aba. Ini kerinduan kami pagi hari ini ya Tuhan. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu memuji dan menyembah.
di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Mari lebih lagi katakan, Engkau Tuhan pujian kami. Engkau Tuhan pujianku. Engkau Tuhan kemuliaanku. Kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Kami datang menyembah-Mu Tuhan, sembahkan dalam bait-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu hanya dalamku. Engkau Tuhan pujianku. Engkau Tuhan pujianku. Engkau Tuhan kemuliaanku. Kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata. Hingga kemuliaan-Mu kan nyata. Hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara angkat suaramu, bangun mesbah, persembahkan hidupmu di atas mesbah. Mari angkat suaramu, sembah Dia. Oh, haleluya. Oh, ya Ramaya Santo. Mari terus sembah Dia. Mari angkat suaramu Bapak Ibu Saudara, sembah Tuhan. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih buat kebaikan. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Hidupku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus kemuliaan bagi-Mu. Ini doa kami Tuhan. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus
bersama-sama. Kemuliaan sebab hidupku memuji. Kemuliaan hanya bagi namamu di tempat yang maha tinggi. Oh yang layak kami sembah ya Tuhan. Dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu. Yesus kemuliaan bagimu. Yesus kemuliaan bagimu. Yesus kemuliaan bagimu. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Katakan kau yang layak terima segala pujian ya Tuhan. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia. Sorakan haleluya. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Sebab kau layak, sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak ku agungkan Yesus, Raja. Katakan sekali lagi, Tuhan Yesus yang layak. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Yesus yang layak. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas. Katakan sekali lagi, Yesus yang layak. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Haleluya. Segala puji, segala hormat, syukur hanya bagi Engkau saja. Tuhan yang kami puji-puja, Tuhan yang kami agungkan, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga buat waktu, kesempatan, umur yang masih Tuhan berikan. Hingga pada pagi siang hari ini kami boleh berkumpul beribadah kepadamu. Terima kasih Roh Kudus yang hadir. Urapan-Mu kami harapkan. Urapan-Mu juga bagi hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, Engkau adalah firman itu sendiri. Kami mematahkan dan mengusir segala kuasa kegelapan yang ingin mengambil kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, keluar, tinggalkan pikiran hati kami, tinggalkan ruangan ini. Terima kasih Roh Kudus, biarlah hati kami seperti tanah yang subur, sehingga firman Tuhan memberikan pengertian yang membawa kami ke dalam pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani kami. Terima kasih, kami siap menerima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap katakan
Amin. Salam. Shalom. Silakan duduk saudaraku. Terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih kepada gembala saudara. Senang bisa ketemu lagi di Batam. Artinya Tuhan masih kasih umur ya. Sampai kita masih bisa ketemu lagi ya. Puji Tuhan. Apa kabar saudara yang di Batam? Nah, puji Tuhan ya. Katanya kalau daerah yang makanannya enak-enak tuh pendek umur. Tapi saudaraku masih ada. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, tema yang diberikan dari gereja saudara, ya, termasuk gereja Medan Plaza tentunya, itu bicara mengenai koneksi ilahi. Yang paling penting buat kita umat Kristen adalah bagaimana kita selalu punya hubungan dengan Tuhan, ya. Bagaimana kita boleh mengenal Tuhan. Jadi tema tahun ini itu adalah tema yang sangat penting menjadi kebutuhan sesungguhnya setiap kita. Kalau begitu banyak orang Kristen yang tidak punya connect sama Tuhan, ya, namanya Kristen, KTP-nya Kristen tapi nggak ada hubungan. Nah, saudaraku, tema yang lebih khusus, subtemanya untuk bulan ini atau untuk minggu ini bicara mengenai mesbah, memulihkan covenant dengan Tuhan. Nah, zaman dulu itu gambar kalau kita bikin mesbah itu model begitu. Sekarang kalau kita disuruh bikin mesbah nggak begini lagi saudaraku. Ya, apalagi istilah mesbah dalam bahasa Inggris itu altar, itu bicara gereja. Jadi mesbah itu adalah ibadah di dalam gereja. Saudara percaya dalam ibadah kita akan ada perjumpaan ilahi antara Tuhan dengan umatnya? Percaya? Percaya bahwa Tuhan hadir dalam ibadah kita? Alkitab katakan di tengah-tengah pujian umat Tuhan Allah mau hadir. Ya, 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan hadir. Jadi kita percaya pagi ini juga Tuhan hadir. Nah, tinggal bagaimana kita menjumpai beliau. Bagaimana kita, kalau Tuhan sudah ulurkan tangan, tadi dibilang ayo kita tos, yang satu udah begitu, kalau yang satu gak mau, gak akan terjadi perjumpaan. Jadi saat ini Tuhan sudah hadir di tengah-tengah ibadah. Nah, mari kita connect dengan Tuhan lewat pertemuan pada pagi siang hari ini. Amin. Puji Tuhan. Pagi ini saya akan bicara khusus sesuai dengan tema bulan minggu ini. Bahwa mesbah ibadah itu memulihkan covenant dengan Tuhan. Ya, katakan covenant. Covenant itu perjanjian ilahi. Ya, perjanjian yang melibatkan Tuhan. Itu seringkali disebut covenant. Musa, Abraham punya covenant dengan Tuhan. Daud punya covenant dengan Tuhan. Musa punya covenant dengan Tuhan. Dan kita umat Tuhan harus punya perjanjian dengan Tuhan. Nah, apa sih covenant yang paling penting dalam hidup kita? Khususnya kita umat Tuhan di akhir zaman. Namanya blood covenant. Ya, Lukas 22 ayat 20 Tuhan Yesus katakan, "This cup is the new covenant in my blood." Jadi ada istilah blood covenant, perjanjian darah. Nah, perjanjian darah itu adalah yang terpenting buat kita. Karena itulah kita boleh bersekutu dan mengenal Tuhan Yesus. Mari kita berdiri sama-sama, kita baca ayat yang ini menjadi awal daripada pengertian mengenai perjanjian ilahi, ya. Mari dengan hormat kita berdiri dan kita baca sama-sama dengan suara yang keras. Ya. Berbahagialah orang yang membaca firman Tuhan, mendengar dan melakukannya. Amin. 2-3 kita mulai dengan Lukas 22 ayat 20. 2-3. Lukas 22 ayat 20. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku, yang ditumpahkan
bagi kamu. Kita yang percaya katakan, silakan duduk saudaraku. Jadi saudaraku, ada satu istilah perjanjian darah ya, yang juga Alkitab kita menerjemahkan sebagai perjanjian yang baru. Perjanjian penebusan, perjanjian keselamatan. 1 Korintus 11 ayat 24 katakan, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, Alkitab menceritakan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah bicara supaya kita mengingat hari kelahirannya. Gak ada. Tuhan Yesus juga gak pernah bicara supaya kita mengingat bahwa dia pernah memberi makan 5.000 orang hanya dari 2 ekor ikan dan 5 ketul roti, gak ada. Tuhan Yesus juga tidak pernah supaya kita mengingat bahwa dia sudah menyembuhkan, membangkitkan orang mati, gak ada. Satu-satunya yang Tuhan kasih kita peringatan adalah supaya kita mengingat kematian Tuhan. Yang dilambangkan seperti roti yang dipecah-pecahkan dan anggur yang dicurahkan. Itulah yang disebut oleh gereja sekarang itu perjamuan kudus. Saudaraku, itulah materai dari covenant yang disebut perjanjian darah. Jadi kita ada bukan karena Tuhan Yesus pernah lahir ke dunia, no. Kita ada karena dia mau mati buat kita. Karena dia mau menebus salah dan dosa kita. Karena hukum dosa adalah kematian. Pada waktu Yesus menebus hukum dosa umat manusia, itulah titik temu manusia bisa ketemu lagi sama Tuhan Sang Pencipta. Alkitab katakan dalam Ibrani, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ya, kita diampuni karena Tuhan Yesus mengampuni kita lewat kematiannya. Jadi alangkah penting setiap kali ibadah yang kita ingat adalah kematian Tuhan. Saudaraku, benda apa di dalam gereja ini yang paling besar? Benda apa? Kalau saudara perhatikan, benda apa yang paling besar? Kursi, alat musik. Benda apa yang paling besar di gereja ini? Salib. Ya. Udah banyak gereja yang gak punya salib di gerejanya. Saya seringkali diundang ke banyak sinode dan banyak gereja. Saya yang perhatikan, pertama kali saya perhatikan di gereja itu ada salib enggak. Dan ternyata gereja sekarang itu jarang ada salib, saudara. Tapi bersyukurlah GBI, BCP, Tamrin City masih punya salib gede. Amin. Puji Tuhan. Nah, begitu saudara duduk di sana pada waktu saudara mau ibadah, yang pertama kali pandangan saudara itu mestinya kepada salib. Dan salib itu adalah lambang penebusan dosa kita. Salib itu adalah lambang Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa kita. Amin. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, gereja-gereja Pantekosta khususnya, dia hanya mengenal 2 sakramen. Sakramen itu adalah upacara acara suci, baptisan air dan perjamuan kudus. Ya, gereja Katolik punya 7 sakramen, tapi kita aliran Pantekosta hanya punya 2 yang disebut sakramen. Dan dua-duanya itu sakral. Dua-duanya itu harus diterima dengan sepenuh hati dan serius. Baptisan air itu cuma sekali seumur hidup. Dia adalah baptisan pertobatan. Orang berdosa dikubur bersama-sama dengan Yesus dan dibangkitkan. Perjamuan kudus juga bicara mengenai kematian Tuhan Yesus, penebusan dari Tuhan. Hanya perjamuan kudus bisa diulang-ulang. Di sini berapa kali sebulan? Sekali di awal bulan.
Itu yang paling umum gereja mengadakan perjamuan kudus di awal bulan. Saudaraku, dua-duanya menunjuk bahwa yang paling penting dalam kehidupan kita, kita jangan lupa kepada penebusan Tuhan Yesus. Ya, kita nggak tiba-tiba begini, tiba-tiba bangga dengan kesehatan, bangga dengan kekayaan, bangga dengan umur panjang. No, kita harus bangga karena kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Amin. Nah, intinya di situ. Oleh sebab itu, pemulihan daripada covenant di dalam ibadah adalah pemulihan dari perjamuan kudus. Tujuan dan kuasa dari perjamuan kudus ini harus kita mengerti. Rasul Paulus dia nggak pernah ketemu Tuhan Yesus secara langsung pada waktu Tuhan Yesus di bumi. Tapi selama 2 tahun dia belajar dari Roh Kudus, dan salah satu pelajaran yang dia terima langsung dari Tuhan adalah pelajaran mengenai perjamuan Tuhan. Perjamuan kudus. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 31 nanti saudara baca, itu mengenai perjamuan kudus yang seringkali dikutip oleh pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan pada waktu perjamuan kudus. Tapi di dalam 1 Korintus 11 Paulus katakan, apa yang aku sudah terima dari Tuhan aku ajarkan, aku ceritakan kepada kalian mengenai perjamuan kudus. Tapi yang ditekankan sesungguhnya di perjamuan kudus di 1 Korintus 11, Paulus sedang mengkoreksi, sedang menegur jemaat Korintus bahwa mereka menghadapi perjamuan yang sakral ini, menghadapi sakramen istilah sekarang, itu tidak serius, tidak mengerti dan tidak sungguh-sungguh. Oleh sebab itu, Paulus katakan dalam 1 Korintus, dikatakan judul perikopnya, kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam menerima perjamuan kudus. Nah saudaraku, pagi ini sesuai dengan tema saudara, koneksi ilahi akan terjadi pada waktu saudara memulihkan covenant yang disebut blood covenant dengan Tuhan. Nah untuk pemulihannya itu Tuhan udah kasih alatnya. Alatnya itu adalah perjamuan kudus. Jadi mari kita lihat, saksikan dan mengerti pengajaran pagi ini supaya nanti kalau minggu pertama menerima perjamuan kudus kita punya sikap beda, ya. Alkitab katakan dalam 1 Korintus ayat 11, 23, 32, saya potong-potong aja supaya cepat. Dikatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa. Ayat yang ke-28, barang siapa makan dan minum tanpa mengaku tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi saudaraku, kebiasaan-kebiasaan yang salah itu digambarkan dengan 2 ayat ini. Kebiasaan-kebiasaan yang salah pada waktu menerima perjamuan kudus dikatakan cara yang tidak layak, itu Alkitab katakan berdosa. Nah upah dosa apa saudaraku? Maut. Dan ujung-ujungnya maut kemana saudaraku? Orang yang udah masuk ke dalam maut, ujung-ujungnya akan kemana? Neraka. Jadi kalau saudara menerima dan menghargai, memperingati perjamuan kudus dengan hati-hati, ujung-ujungnya ke neraka juga saudaraku ya. Nah cara itu adalah sikap. Sikap pada waktu menerima perjamuan kudus. Dari atas saya bisa melihat sikap saudara duduk. Ya ini lain-lain nih, sikap saudara duduk saya kelihatan. Ada yang tangannya dilipat, ada yang kakinya diangkat, ada yang rada bengong, ya kan? Ada yang tangannya dilipat, gitu kan? Ada yang kepalanya agak ke belakang, ada yang tidur. Sikap, jadi kelihatan dari depan ini sikap. Ya, pada waktu nanti saudara terima perjamuan kudus, perhatikan sikap kita, ya.
sikap kita. Yang kedua, sikap yang salah yang kedua, tidak mengakui tubuh Kristus. Ya, tidak mengakui bahwa yang lewat, yang di sini pakai lewat atau ngambil sendiri? Ada yang bawa, ya. Waktu masuk udah dibagikan, ya. Ada orang yang tidak mengakui apa yang diterima waktu masuk mau perjamuan kudus itu adalah tubuh dan darah Yesus. Akibatnya Alkitab katakan orang itu akan dihukum. Hukumannya apa? Alkitab katakan dia akan lemah, dia akan sakit dan dia akan sampai meninggal. Ini bisa bicara jasmani, bisa bicara juga hal rohani. Jadi orang yang tidak mengakui pengorbanan Tuhan Yesus lewat perjamuan kudus, dia akan lemah. Imannya akan lemah, rohaninya akan lemah. Tapi juga tubuh jasmaninya juga bisa lemah. Dia akan sakit dan sampai meninggal. Karena itu hukuman kata firman Tuhan. Nah saudaraku, perjamuan kudus itu bisa disikapi salah dan disikapi benar. Kalau disikapi salah berdosa dan akibatnya adalah kematian. Kalau disikapi benar akan dibenarkan oleh Tuhan dan akan menerima hidup yang kekal. Sikap yang salah mendatangkan hukuman, tapi sikap yang salah mendatangkan hukuman akan lemah, akan sakit, akan meninggal. Tapi sikap yang benar mendatangkan berkat, dia akan menjadi kuat, menjadi sehat, dan menjadi bangkit hidup. Jadi waktu kita menerima perjamuan kudus, saudara percaya bahwa bilur dan darah Yesus menyembuhkan kita? Percaya, kenapa udah terima perjamuan kudus tambah sakit? Karena ini. Karena kalau benar pada waktu dia terima perjamuan kudus, dia akan sembuh. Karena kuasanya ada di situ. Ya, yang lemah datang ke gereja lemah, begitu menerima perjamuan kudus dia akan punya semangat kembali, bangkit kembali. Ya, atau sebaliknya, dia datang ke gereja tapi dia tidak menghargai perjamuan kudus, pulang-pulang tiba-tiba enggak semangat. Pulang-pulang tiba-tiba sakit-sakitan. Jadi saudara, ini sikap-sikap yang salah. Nah, sekarang kita akan bicara mengenai sikap yang benar. Ya. Di Alkitab tidak diketemukan istilah perjamuan kudus atau suci. Ya, kalau saudara baca di Alkitab nggak ada itu istilah perjamuan kudus. Di Alkitab dalam 1 Korintus 11 ayat 20 disebut perjamuan Tuhan. Katakan sama-sama, perjamuan Tuhan. Karena Tuhan itu kudus, maka perjamuannya dapat disebut juga perjamuan kudus, ya. Kalau Pak Chin Fen ulang tahun, maka kita bilang kita akan mengadakan ibadah ucapan syukur ulang tahun Bapak Pendeta Chin Fen. Nah, tapi karena Bapak ini juga kapan sih ulang tahunnya? Nah, ya tapi pestanya bisa sekarang kan? Oke, ya. Tapi karena beliau ini juga gembala di sini, kita kan bisa bilang ini ibadah ucapan syukur ulang tahun gembala GBI BCP Tamrin City. Boleh enggak? Boleh. Demikian juga istilah Alkitabnya perjamuan Tuhan. Tapi karena Tuhan itu Maha Kudus, maka seringkali perjamuannya disebut perjamuan kudus. Nah, saudaraku, perjamuan Tuhan itu dimulai dengan kata perjamuan. Perjamuan itu pesta. Jadi perjamuan Tuhan adalah pestanya Tuhan. Tidak ada yang suasana yang sedih, suasana lagi menderita disebut perjamuan. Nggak ada. Nggak ada perjamuan orang mati. Nggak ada perjamuan orang sakit, nggak ada. Yang ada itu perjamuan kawin, perjamuan pindah rumah, perjamuan ulang tahun. Karena asal katanya jamu. Jamu itu pesta, ya, makan. Ya. Saya kalau kemana-mana yang pertama kali ditanya oleh pendetanya, gembalanya termasuk di sini, makan. Nggak ada gembala pendeta bilang,
Pak Mul, bagaimana tentang Amsal sekian? Nggak ada. Nggak ada. Ternyata pendeta-pendeta itu lebih pintar dari pengkhotbahnya, jadi nggak pernah nanya yang gitu. Yang ditanya makan. Bahkan tadi bilang udah nggak usah khotbah Mul, kita makan duren aja. Luar biasa di sini tukang makan semua. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, tujuan dari perjamuan Tuhan untuk menjadi peringatan kepada kita akan kematian Tuhan Yesus menebus dosa kita. Sikap kita dalam memperingati kematian Tuhan adalah layak atau tidak layak. Seringkali saudaraku saya perhatikan pada waktu perjamuan Tuhan pendeta-pendeta itu menggambarkan penderitaan Tuhan Yesus. Nggak salah. Dia dicambuk, darahnya keluar, pakai mahkota duri. Waduh sakitnya luar biasa. Dibikin drama seakan-akan sesuatu yang menyedihkan. Saudaraku, agak bertentangan dengan istilah perjamuan. Perjamuan itu pesta. Jadi sesungguhnya waktu menerima perjamuan Tuhan, suasana pesta itu mesti ada. Karena kita bergembira, bukan karena Tuhan Yesus mati, no. Tapi kita bergembira karena kematian Tuhan menyebabkan kita hidup. Menyebabkan kita bisa ketawa. Menyebabkan kita punya pengharapan. Menyebabkan kita punya sorga. Mau beri kemuliaan buat Tuhan, haleluya. Oleh sebab itu saudaraku, apa yang harus kita sikapi, apa makna dari perjamuan Tuhan itu? Sikap kita waktu menerima perjamuan Tuhan harus mengingat dengan sungguh-sungguh tentang sesuatu ini. Jadi pada waktu nanti saudara menerima perjamuan, jangan lupa kita harus ingat hal-hal ini. Yang pertama, segala yang terjadi di masa lalu, kemudian apa yang kita jangan lupakan, yang sudah terjadi di masa lalu yang kita nggak boleh lupakan. Yang kedua yang terjadi di masa kini yang kita harus lakukan. Dan yang ketiga yang akan terjadi di masa depan yang menjadi harapan kita. Jadi 3 hal ini, masa lalu, sekarang dan masa depan, kita mesti ada dalam pikiran kita, hati kita pada waktu kita menerima perjamuan kudus. Apa yang terjadi di masa lalu? 1 Korintus 11 ayat 24-25 katakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Yang terjadi di masa lalu adalah kasih Allah, pengorbanan Tuhan yang besar menebus dosa dan kesalahan kita. Sebagaimana digambarkan oleh Yohanes 3 ayat 16. 2-3 kita baca. Karena sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi inilah yang terjadi di masa lalu, saudaraku, adalah kasih Allah yang begitu besar bagi kita semua. Ingatlah selalu karya Allah yang besar. Sehingga kita bisa berkata, siapakah aku ini Tuhan? Pada waktu perjamuan Tuhan, pada waktu perjamuan kudus, saudara melihat diri kita itu tidak ada apa-apanya. Bahkan kita seperti rumput yang kelihatan besok nggak ada. Kitanya hanya seperti asap kata firman Tuhan. Yang sekarang kelihatan besok udah nggak ada. Kita ini hanya seperti cacing yang tidak ada harganya. Kita ini hanya tanah. Sehingga Bapak Pendeta Niko mengarang lagu ini. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah aku balas Tuhan selain puji dan senaka? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi pada waktu kita mengangkat tubuh dan darah Yesus,
kita melihat siapakah aku ini Tuhan. Nggak ada apa-apanya. Kalau bukan Tuhan yang angkat kita dari lumpur. Ya, segala kebanggaan, kehebatan, gelar yang banyak, kedudukan yang hebat, kekayaan yang banyak, semuanya nggak ada hartanya. Ayub katakan, aku datang telanjang, aku akan pulang juga telanjang. Apa yang kita bisa bawa kalau kita pulang? Hanyalah Tuhan Yesus, hanyalah Dia yang menjadi jembatan, jalan sampai kita ketemu Tuhan. Dengan demikian, perjamuan kudus mengajarkan kita untuk merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Dan juga kita mengerti siapakah aku ini Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Nah, yang harus kita lakukan di masa kini ada 3 hal yang kita harus lakukan. Yang pertama, 1 Korintus 10 ayat 16 katakan, bukan kacauan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Jadi pada waktu perjamuan kudus yang pertama yang kita harus penuhi hati kita adalah mengucap syukurlah. Jadi pada waktu saudara terima tubuh dan darah Yesus, penuhi hati kita dengan ucapan syukur. Bilang terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Engkau kami tidak bisa jadi anak-Mu. Penuhi dengan ucapan syukur. Oleh sebab itu, pada waktu perjamuan kudus, latih pikiran kita, ya, matikan HP kita yang suka ngeganggu, ya, jangan ngelihat WhatsApp, notification apa, udah matiin aja. Penuhi hati kita dengan ucapan syukur, ya. Jangan pada waktu mengangkat perjamuan, pikiran kita udah melayang, nanti habis kebaktian kita mau makan di mana ya? Wah, siapa yang bagian traktir hari ini ya? Jangan saudaraku, jangan mikirin aduh itu utang belum dibayar gimana. Ya, penuhi dengan ucapan syukur. Latih, itu sikap yang pertama, itu cara yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Yang kedua, saudaraku, yang harus kita lakukan di masa kini yang kedua, bukan kacauan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Jadi yang kedua kita harus bersekutu dengan Tuhan. Persekutuan itu bicara koneksi, bertemu ya. Dan dalam perjamuan kudus disebut persekutuan yang kudus. Jadi masa kini yang kedua yang kita harus lakukan adalah persekutuan dengan Bapa. Saudaraku, pada waktu perjamuan kudus, itu Bapa itu menunggu kita. Kita ini seringkali seperti anak-anak yang terhilang. Kita hanya minta berkat. Saudara, perhatikanlah doa kita kan mintanya berkat semua. Berkati ini, berkati ini, berkati. Mulut kita ini paling banyak ngomongin berkat, berkat, berkat. Nah, kalau udah diberkati kita meninggalkan, ya kan? Meninggalkan. Kenapa banyak hari ini orang enggak ke gereja? Sebab hari ini bersamaan ada pertandingan Argentina melawan jamnya sama lagi jam 8 gitu kan. Maka banyak orang dia bilang begini, ini pertandingan 4 tahun sekali. Gereja tiap minggu. Jadi masih ada minggu depan. Atau nanti ada ibadah yang, saudaraku, Bapak kalau dia nunggu saudaranya itu kebaktian pagi, saudara datang sore gak ketemu saudaraku. Seperti anak yang terhilang, kita seringkali memboroskan berkat Tuhan. Kita berdoa Tuhan supaya saya diberi kesehatan. Tuhan kasih kesehatan. Kesehatannya dipakai gak benar. Tuhan kasih saya kekayaan rejeki, dikasih rejeki. Rejekinya dipakai gak benar. Saudaraku, kita seperti anak yang terhilang. Sampai satu kali Tuhan selalu ingatkan setiap awal bulan ada perjamuan kudus. Untuk kembali kepada Bapa.
Dan justru perjamuan kudus itu adalah titik pertemuan Bapa dengan kita. Kita datanglah di perjamuan kudus, bilang, Bapak, saya ini banyak salah, saya ini orang berdosa. Maka saudara akan merasakan pelukan kasih Bapa dan berkata, kamu ini anakku. Pemulihan itu terjadi pada waktu Tuhan memeluk kita. Siapakah kita? Sehebat-hebatnya pendeta juga manusia biasa, ada aja salahnya. Ya, ada saja. Cuman jemaat salahnya kelihatan, pendeta nggak kelihatan salahnya. Itu aja bedanya, ya kan? Satu kali kalau kelihatan juga nggak ada bedanya. Saudaraku, kita perlu Bapa, kita perlu kasih Bapa. Dan kapan kita bisa ketemu Bapa? Di perjamuan kudus. Pada waktu engkau mengangkat tubuh dan darah Yesus, rasakan bahwa ada kehadiran Tuhan yang memeluk kita. Sehingga kita boleh memiliki kembali hubungan dengan Tuhan. Sehingga kita bisa merasakan kembali yang namanya damai, sukacita yang dari Tuhan. Amin, saudaraku. Yang ketiga, saudaraku, yang kita harus lakukan di masa kini. 1 Korintus 10 ayat 17, karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dari roti yang satu itu. Yang ketiga yang harus kita dapatkan adalah persekutuan dengan sesama. Perjamuan kudus itu membangun hubungan kembali. Ya, suami istri yang mungkin udah agak clash, udah agak jaraknya jauh, teman-teman dan keluarga datang di perjamuan kudus. Tuhan mau kita bersekutu dengan sesama. Ya, karena roti yang dipecah-pecahkan itu, Tuhan katakan, engkau terima masing-masing sepotong roti dengan maksud supaya engkau bersatu di dalam tubuh Kristus. Ya, Alkitab katakan roti itu memang dipecah-pecahkan supaya kita menjadi satu. Jadi perjamuan kudus itu adalah tempat untuk merekonsiliasi satu sama lain. Kita sering katakan, kalau saya sebagai gembala pada waktu perjamuan kudus saya sering katakan, sebelum kita terima perjamuan kudus, saya sebagai gembala saudara mewakili juga istri dan anak-anak meminta maaf kepada seluruh jemaat, ya. Karena mungkin perkataan kami, perbuatan kami, tingkah laku kami menyakiti saudara. Maukah saudara memaafkan kami? Pasti jemaat bilang mau. Tapi dalam hati saya, pokoknya saya udah minta maaf. Karena perjamuan kudus bicara mengenai rekonsiliasi. Bicara mengenai kesatuan kita sama-sama. Ya. Biarpun suami istri udah menikah puluhan tahun. Bukan berarti dia udah cocok. Enggak. Banyak yang mau cerai udah punya cucu 3. Kenapa tante mau cerai? Udah gak cocok. Udah kawin 40 tahun masih gak cocok juga. Saudaraku, karena manusia itu ada batasnya. Justru tiap minggu pertama Tuhan satukan kembali lewat perjamuan kudus. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Nah, yang ketiga adalah harapan kita di masa yang akan datang. 1 Korintus 11 ayat 26. Sebab setiap kali kamu minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi masa yang akan datang bicara mengenai pengharapan. Waktu engkau angkat roti dan anggur, taruh pengharapanmu. Jangan pengharapan pengen jadi kaya. Jangan pengharapan pengen sukses. Jangan pengharapan pengen dapat rezeki yang banyak. Tapi pengharapan akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ready or not ready, Jesus is coming. Dia akan datang. Biarlah kita punya kerinduan ke sana. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi ketiga hal itu jangan dilupakan. Kita harus menerima perjamuan Tuhan itu bicara sikap hati kita. Selalu bersyukur
mau bersekutu dengan Tuhan dan sesama, dan punya pengharapan kedatangan Tuhan kedua kali. Saya memerlukan waktu 5 menit lagi, boleh? Ya kan? Karena waktunya 35 menit. Saudaraku, Alkitab katakan di dalam 1 Korintus 11 ayat 28, ayo kita baca sama-sama aja. 2, 3. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Saudaraku, makanya setiap minggu pertama kita harus menguji diri, ya, bahwa kita itu nanti di perjamuan kudus akan bersekutu dengan Tuhan dan kita harus memaafkan sesama. Kalau tidak, kita memiliki cara yang salah yang bisa berdosa. Kalau tidak, kita akan mendapatkan hukuman. Saya seringkali bilang bahwa perjamuan kudus itu seperti buah simalakama. Dimakan salah, enggak dimakan salah. Perjamuan kudus itu kalau saudara nanti terima pada minggu pertama, itu seperti buah simalakama di tangan saudara. Istilah pepatah Melayunya, dimakan papah mati, enggak dimakan mamah yang mati. Jadi artinya kalau buah simalakama itu kita harus makan dengan benar. Kalau tidak benar, ini belok kiri mati, belok kanan mati, kita mesti lurus. Betul. Jadi perjamuan kudus memaksa jemaat Tuhan dari mula-mula untuk tetap berjalan lurus. Makanya di zaman dulu tiap kali ketemu ada perjamuan kudus. Karena mereka selalu diingatkan mesti lurus kepada Tuhan dan kepada sesama manusia. Contohnya begini. Misalnya seseorang itu punya kebencian kepada orang lain yang juga ada di gereja. Ya, punya kebencian karena satu dan lain alasan. Nggak bisa mengampuni, marah. Ya, atau di antara suami istri ada masalah gitu kan. Dia lagi kesel dan gak bisa memaafkan. Atau antara anak dengan orang tua atau sama siapa. Pokoknya ada ganjelan di hati. Dia datang minggu pertama pas perjamuan kudus. Ya. Jadi dia punya 2 pilihan. Diambil atau enggak. Ya. Anggap aja dia ambil. Ya kok gak ada yang tahu hati saya, ambil aja. Dia tetap mengikuti perjamuan kudus. Alkitab katakan, kalau kamu menerima perjamuan kudus dengan cara yang tidak layak, berdosa. Dan upah dosa adalah maut, dan maut menuju neraka. Jadi karena dia tidak layak, hatinya belum beres, belum mengampuni, dia justru makan perjamuan kudus, dia masuk ke dalam perbuatan berdosa. Karena 1 Yohanes pasal 3 ayat 14-15 dikatakan orang yang membenci saudaranya itu sama dengan pembunuh. Dan tidak ada pembunuh yang memiliki hidup yang kekal. Amin saudaraku. Jadi orang yang punya kebencian itu belum dipindahkan dari maut kepada hidup. Kata 1 Yohanes 3. Ya, kalau nggak salah ayat 13-nya. Saudaraku, jadi perjamuan kudus memaksa kita melepaskan pengampunan, membereskan hati dulu supaya kita diberkati dengan persekutuan tadi. Persekutuan dengan Tuhan, persekutuan dengan sesama, dan pengharapan akan kedatangan Tuhan menjemput kita sebagai gereja Tuhan, mempelai Tuhan di masa yang akan datang. Kalau gitu saya nggak terima. Maka pada waktu dia masuk ke ini dan ditawarkan perjamuan, enggak, saya enggak. Nah Alkitab katakan, orang itu menolak tubuh Kristus. Udah tahu itu tubuh Kristus, ditolak. Akibatnya hukuman akan datang. Dia akan lemah, sakit, bahkan mati. Jadi perjamuan kudus itu adalah peringatan yang Tuhan berikan untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan
dan hubungan kita dengan sesama. Seperti salib, hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama dipulihkan lewat perjamuan kudus. Amin. Oleh sebab itu tema saudara itu sangat penting dan relevan di akhir zaman ini. Nah, satu poin lagi yang saya ingin katakan mengenai perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu bukan dimulai dari zaman Taurat. Bukan dimulai dari zaman Musa. Itu jauh sebelumnya dimulai dari zaman Abraham. Kejadian 14 ayat 18 katakan Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur, ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Ibrani menerangkan bahwa Melkisedek ini tidak berbapa, tidak beribu, hidupnya tidak ada umurnya, menggambarkan seperti anak Allah. Lalu ia memberkati Abraham, katanya diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Saudara percaya pada waktu saudara menerima perjamuan kudus, berkat dari Allah yang maha tinggi juga turun kepada kita semua. Yang percaya katakan amin. Jadi Abraham disebut bapa orang percaya. Kita disebut anak-anak Abraham menurut kitab Galatia, bahwa kita dijadikan anak-anak Abraham. Kita juga memberikan atau menerima perjamuan kudus dari Tuhan dan Tuhan memberkati kita. Amin. Nah, sekarang apa sikap kita setelah menerima perjamuan kudus? Alkitab katakan, lalu Abraham ayat 20-nya memberikan 1/10 dari semuanya. Jadi reaksi Abraham ketika menerima perjamuan kudus adalah memberikan 1/10-nya. Ya, kami mengajarkan bahwa memberi 1/10 yang terbaik adalah minggu pertama pada waktu perjamuan kudus. Jadi waktu kita menerima perjamuan kudus, kalau zaman dulu kan belum transfer, itu orang akan membawa 1/10-nya masukin ke kotak 1/10 di depan. Ya, dimasukin ke kotak. Jadi mengembalikan milik Tuhan yang terbaik pada waktu kita mengerti bagaimana pengorbanan, kematian, kebangkitan Tuhan Yesus itu yang digambarkan oleh perjamuan kudus. Amin. Puji Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya. Kenapa kita hanya memperingati kematian Tuhan saja? Kenapa kita tidak memperingati kebangkitan Tuhan yang menyatakan bahwa dia hidup, yang menyatakan dia berkuasa? Itu tergambar pada waktu saudara memberikan memberikan 1/10. Tahukah saudara, pada waktu saudara memberikan 1/10 itu adalah deklarasi iman yang mengakui bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu bangkit. Ibrani 7 ayat 8 dikatakan begini. Dan di sini itu di dunia, manusia-manusia fana, yaitu gembala, gereja, menerima 1/10. Dan di sana itu di mana? Di surga, ia itu siapa? Yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup adalah Tuhan Yesus menerima 1/10 saudara. Jadi kalau saudara membawa 1/10 bukan hanya diterima oleh gereja, bukan hanya diterima oleh gembala, tapi di sana di surga Tuhan menerima. Makanya dia buka tingkap-tingkap langit. Amin. Kan Maleakhi bilang itu kalau kamu bawa 1/10 tingkap langit aku buka. Dan juga kita mendeklarasikan percaya bahwa Tuhan Yesus itu tidak mati tapi hidup dan berkuasa. Jadi pada waktu saudara membawa 1/10. Oleh sebab itu alangkah pentingnya 1/10 dan setan tahu zaman sekarang pengajaran tentang 1/10 macam-macam ya, intinya udah jangan ngasih lagi. Gereja udah gak perlu duit, enggak, sudah bukan masalah perlu dan gak perlu. Masalah ketaatan, masalah pemulihan kita dengan Tuhan. Ya, karena harta uang itu bukan milik kita. Roma 11 katakan segala sesuatu adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi dia saja. Mau beri kemuliaan buat Tuhan Yesus, haleluya. Jadi saudaraku, setiap
beribadah. Siapkanlah hatimu, pikiranmu dengan sikap mengakui anugerah Allah yang besar. Tuhan mengasihi kita semua. Ya, saya ingin menutup 1-2 menit lagi dengan satu lagu, namanya lagu Perjamuan Kudus. Ya, ini lagu lama. Mudah-mudahan masih ada yang ingat. Udah belajar? Udah, ya. Karena saya udah kirim, nggak tahu kalau dia nggak belajar ya susah juga. Ya, kata-katanya seperti di depan. Satu dalam rohmu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Satu dari atas lagi. Satu dalam rohmu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Mari kita berdiri semua. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Siapkan hatiku, siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Ya, musik mengalun perlahan, kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Berbicaralah kepada setiap kami bahwa sesungguhnya kami semua adalah umat-umat yang dikasihi Tuhan. Tuhan mau selalu bersekutu dengan kami. Tuhan mau juga kami bersekutu satu sama lain menjadi tubuh Kristus. Ampuni kami, seringkali kami tidak memperhatikan perjamuan Tuhan. Mulai saat ini biarlah kami mengerti bahwa perjamuan Tuhan diberikan untuk memperingati bahwa tanpa pengorbanan Yesus, tanpa kematian Tuhan, sesungguhnya semuanya jadi sia-sia. Menyertai terus pelayanan pengembalaan di tempat ini. Tuhan memakai Bapak Gembala, Bapak Pendeta Cinven, keluarga, dan seluruh majelis pengurus. Memberkati seluruh jemaat. Pulang dengan membawa berkat-berkat rohani dan persekutuan dengan ilahi. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Kita semua katakan amin. Tuhan memberkati. Nanti sore kita bicara mengenai covenant dengan tubuh Kristus ya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Sekali lagi kita berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan kita, yuk. Puji Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta Mulyadi Sulaiman yang sudah memberkati kami dengan firman Tuhan. Anda diberkati, amin. Yang diberkati boleh lambaikan tangannya. Ya, puji Tuhan semua diberkati, amin. Ya, pagi hari ini saya rindu untuk
bertanya, mungkin ada jemaat yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Kami rindu untuk berkenalan dengan Anda, dengan segala kerendahan hati. Bolehkah Anda mengangkat tangan? Jika Anda adalah yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat kami. Berapa? Oh, ada satu di depan. Ya, ada satu di belakang. Ada di atas juga. Bapak Ibu, jika Anda baru pertama kali hadir, kami undang, mungkin setelah ibadah bisa tunggu sebentar, kami ingin berkenalan lebih dalam lagi. Kita ada welcome lounge di atas, bisa bergabung bersama kami setelah ibadah. Nah, kegiatan sepekan untuk 1 minggu ke depan, yaitu pada hari Sabtu akan diadakan untuk anak-anak youth, untuk anak-anak pemuda, akan diadakan Alpha Youth Series, yang akan diadakan hari Sabtu ini di ruangan Next Gen yang ada di sebelah, yaitu di pukul 6 sore. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu mungkin yang punya anak yang usianya youth, di usia 12 sampai dengan usia kuliah di 18 atau sampai 25, itu bisa ikut ke Alpha Youth Series yang kita adakan di hari Sabtu. Kemudian setiap minggunya tetap diadakan ibadah anak dan ibadah JC. Kita punya ibadah sekolah minggu yang berjalan bersama dengan ibadah satu saat ini sekarang. Mereka melakukan ibadah di ruangan sekolah minggu. Jika Anda punya anak di usia sekolah minggu, usia SD, sampai SD, mereka akan bergabung di ibadah sekolah minggu. Kemudian kalau anak-anak Anda adalah usia remaja, di usia SMP, SMA, mereka akan beribadah di ruangan sebelah juga bersamaan dengan ibadah pertama ini. Mereka akan melakukan ibadah di ruangan Next Gen yang ada di sebelah, di ibadah Junior Church. Baik, itu saja pengumuman untuk minggu ini. Mari kita persiapkan, kita akan memberikan persembahan, kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Bapak Ibu diberikan waktu untuk mempersiapkan persembahan, yang sudah menerima amplop, bisa dipersiapkan, yang ingin memberikan dengan QRIS, transfer, juga Anda bisa lihat di bangku-bangku yang ada di depan Anda bisa memberikan dengan transfer dan QRIS. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang bisa kami terima untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ini deklarasi iman kami bahwa Engkau hidup, bahwa Engkau adalah Tuhan yang luar biasa, dan bahwa semua yang kami miliki berasal dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau disenangkan atas setiap persembahan yang kami berikan, persembahan syukur, persembahan persepuluhan yang kami kembalikan. Tuhan, kiranya Engkau disenangkan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk bisa memberikan persembahan di kotak-kotak yang telah disediakan. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum. Bagi Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan, saya undang untuk bangkit berdiri. Tanganmu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih. Sungguh tak dapat kami mengerti Tuhan, sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih. Sungguh tak dapat kami mengerti Tuhan, sungguh ku tak dapat mengerti besar
kasih Tuhan untuk kesempatan kami bisa beribadah di hari Minggu di siang ini. Bersyukur Tuhan untuk setiap persembahan yang kami berikan, baik itu persembahan yang sudah kami berikan dalam bentuk uang, baik itu seluruh kehidupan kami ya Bapa. Kiranya Engkau Tuhan disenangkan atas setiap persembahan yang kami naikkan melalui ibadah kami ya Tuhan. Tuhan pagi siang hari ini kami akan berdoa Tuhan untuk bangsa, kota dan bangsa di mana kami ada ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk kota Batam. Tuhan, kami berdoa untuk kota di mana kami tinggal, biar Engkau yang menjaga Tuhan perekonomiannya, Engkau yang menjaga setiap keamanannya ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap masyarakatnya Tuhan diberkati Tuhan, setiap masyarakatnya cinta Tuhan. Kami berdoa Tuhan Batam untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia Tuhan. Engkau tahu Tuhan bangsa ini sedang tidak baik-baik saja, tapi kami percaya Tuhan, kami masih punya harapan karena kami masih punya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami akan melihat Tuhan beracara di bangsa kami. Kami akan melihat bagaimana Tuhan bekerja di tengah-tengah setiap yang terjadi di bangsa kami Tuhan. Karena masih ada orang-orang yang berdoa Tuhan bagi bangsa ini. Kami percaya Tuhan, Kau akan memberkati pemerintahannya dari jajaran yang teratas sampai kepada yang terbawah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk tema dan visi gereja kami sepanjang bulan ini Tuhan, di mana kami datang ke altar Tuhan untuk kami terkoneksi kembali kepada Tuhan. Kami juga belajar dari pengajaran firman Tuhan pada hari ini Tuhan, bagaimana perjamuan kudus itu kami harus perhatikan dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pemimpin gereja kami ya Bapak, dari yang teratas. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Harjo Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Bambang Yonan. Kami berdoa untuk Pendeta Daniel Edi Prayitno Tuhan. Kau berkati Tuhan, Kau sertai setiap pemimpin rohani kami Tuhan dimanapun mereka berada. Secara khusus Tuhan kami berdoa Tuhan untuk gembala kami di tempat ini, Bapak Pendeta Insinyur Chin Fan, dengan seluruh tim pengembalaan yang ada di tempat ini Tuhan. Dengan seluruh hikmat dan pengetahuan yang daripada surga Tuhan, Engkau berikan kepada setiap yang memimpin kami di tempat ini Tuhan, untuk bisa membawa kami ke dalam kemuliaan demi kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pembangunan gereja Tuhan yang ada di Medan, pembangunan GBI Rumah Persembahan. Tuhan, Kau yang melihat segala kebutuhan, Engkau mencukupkan semuanya ya Bapa. Juga untuk gereja kami yang ada di tempat ini Tuhan, setiap pembangunan yang akan kami jalankan, setiap expand yang akan kami lakukan juga Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan turut campur tangan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur Tuhan untuk Bapak Pendeta Mulyadi Sulaiman yang ada bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk pengajaran firman Tuhan yang begitu luar biasa yang kami dengar pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kiranya Tuhan memberkati beliau dengan seluruh berkat yang daripada surga, sertai seluruh keluarga besarnya Tuhan, anak cucunya, penggembalaannya yang ada di GSPDI Philadelphia di Beleza Jakarta. Tuhan sertai juga ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat yang hadir pada pagi siang hari ini Tuhan, dengan seluruh apapun yang mereka alami, dengan apapun yang mereka pergumulkan saat ini. Tuhan, Kau yang tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka. Tuhan, di tengah padang gurun pun Tuhan ada berjalan bersama-sama dengan kami. Mereka yang bersekolah, Tuhan berkati. Mereka yang bekerja, Tuhan juga sertai. Mereka yang memiliki usaha juga Tuhan berkati dengan berkat-berkat yang baru Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami secara khusus juga berdoa Tuhan untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Kami berdoa Shalom Yerusalem, biarlah orang-orang yang mencintai-Mu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembok-Mu dan sentosa di dalam puri-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk kedamaian yang ada di Timur Tengah Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya Tuhan berkat mengalir Tuhan dari Yerusalem sampai kepada Indonesia, sampai kepada keluarga-keluarga yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, sebelum kami pulang, kami rindu untuk menerima berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu, mari sebelum kita pulang, kita angkat kedua tangan kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia yang sempurna di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita semua mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan permai, sampai selama-lamanya. Yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Aku diberkati